Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Arya Inspiratif Channel dalam pembelajaran matematika. Pada semester ini, khususnya kelas 10, kita akan mengawali dengan materi barisan dan deret. Dan pada episode ini, saya khusus menjelaskan jenis-jenis soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Jenis-jenis soal ini bukan hanya untuk kalian, adik-adik yang ada di kelas 10 atau siswa-siswi kelas 10, namun juga penting untuk siswa-siswi kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Mari belajar bersama, karena kita semua pasti bisa, karena kalian luar biasa. Oke, baik, kita langsung ke contoh soal berkaitan materi barisan aritmatika yang ingin kita pelajari. Oke, kita bisa lihat contoh soal pertama berkaitan dengan menentukan rumus suku ke N. Apabila ditanyakan menentukan rumus suku ke N, ini bukan menanyakan rumus utama atau rumus umumnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Bukan menanyakan rumus ini, tetapi menanyakan rumus khusus atau rumus modifikasi. Bagaimana itu? Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut 8, 15, 22 dan seterusnya. Sekali lagi, rumus awal atau umum ini bisa kita gunakan untuk menjawabnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita tinggal memasukkan berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Dari soal ini kita ketahui bahwa nilai A atau awalnya sama dengan 8, B sama dengan suku kedua dikurangi suku ke-1. 15 dikurang 8, yaitu 7. Dengan data seperti itu bisa kita lanjutkan. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A sama dengan 8 ditambah N kurang 1 tetap. B kita ganti atau substitusi yang ke-7. Sehingga dapat hasil UN sama dengan 8 ditambah N dikali 7 menjadi 7N. Negatif 1 dikali 7 menjadi negatif 7. Letakkan yang ada variabelnya di depan, yaitu 7N. 8 dikurang 7, positif 1. Dengan demikian, suku atau rumus suku ke N dari barisan 8, 15, 22 ini adalah 7N ditambah 1. Semisal ditanyakan lanjutan, tentukan suku ke 101. Kita tinggal memasukkan angka 101 sebagai N atau suku yang ditanyakan. Tinggal kita jawab 7 dikali 101 ditambah 1. 7 dikali 101 hasilnya adalah 707. Kemudian ditambah 1 hasilnya menjadi 708. Lalu bagaimana? Apakah jawaban kita ini betul 7N tambah 1? Kita bisa membuktikan. Bagaimana membuktikannya? Kita gunakan rumus biasa. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kita buktikan dengan soal yang sama. Tentukan suku ke 101. A kita masukkan yang sama, 8. N dikurang 1. Langsung kita jawab. N-nya 101. Sesuai yang ditanyakan. Dikurang 1 menjadi 100. Sedangkan B-nya adalah 7 bedanya. Sehingga hasilnya kita peroleh 8 ditambah 100 dikali 7 adalah 700. 8 ditambah 700. Dapatlah hasil 708. Hasilnya sama, berarti terbukti rumus yang kita temukan tadi, yaitu 7N ditambah 1 adalah rumus yang tepat. Itu yang dimaksud dengan menentukan rumus suku ke N. Oke,
Soal berikutnya kita akan mempelajari dengan jenis soal yang berbeda. Tentukan banyaknya suku dari barisan 3, 8, 13, 18 sampai 373. Dalam hal ini kita harus tahu, tentukan banyaknya suku artinya yang ditanyakan adalah N. Baik, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal ini. A sama dengan 3. B sama dengan suku kedua dikurang suku ke-1. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian tetap kita gunakan rumus bakunya. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. UN adalah suku yang paling ujung. Ini adalah suku ke N. Bisa kita tambahkan di sini suku ke N sama dengan 373. Kita lanjutkan. 373 sama dengan A kita ganti 3 tambah N dikurang 1. N belum diketahui atau yang ditanyakan, dikali B. Bedanya sama dengan 5. Kita lanjutkan. 373 sama dengan 3 ditambah, kita kalikan yang di dalam kurung dengan bedanya atau dengan 5. N dikali 5 menjadi 5N. Negatif 1 dikali 5 menjadi negatif 5. Sampai sini pelan-pelan kita selesaikan dengan tetap teliti. 373 sama dengan ada angka 3, ada angka negatif 5. Kita 3 dikurang 5 menjadi negatif 2 ditambah tetap 5N. Karena 5N tidak ditambahkan atau dikurangkan bilangan lain atau angka lain. 373 negatif 2, sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri menjadi positif 2 sama dengan 5N. 373 tambah 2 menjadi 375 sama dengan 5N. Atau dalam hal ini kita juga biasa menuliskan 5N sama dengan 375. Terakhir kita tinggal menentukan nilai N. N sama dengan 375 dibagi 5. Oke. Dengan demikian kita hitung 375 dibagi 5. Dapat hasil. Oke, dengan demikian kita tinggal menghitung 375 dibagi 5. Berapa nilai N? Betul sekali, 75. N dalam hal ini adalah banyaknya suku, sehingga terjawab banyaknya suku dari barisan 3, 8, 13, 18 sampai 373 adalah sebanyak 75 suku. Oke, kembali kita lanjutkan barisan aritmatika dengan jenis soal yang berbeda. Menentukan banyaknya suku. Sebagai contoh, Pak Anton bekerja pada sebuah perusahaan. Bulan pertama gaji yang didapatkannya adalah 2 juta rupiah. Kemudian setiap bulannya perusahaan selalu menambahkan gajinya sebesar 50.000 secara tetap. Berapakah? Oke, pertanyaannya, pada bulan keberapa Pak Anton bekerja mendapatkan besar gaji sebesar 3.750.000 rupiah? Oke, itu adalah soal dalam bentuk penerapan kehidupan sehari-hari atau jenis soal cerita. Dari soal itu kita ketahui bahwa gaji pertama atau A sama dengan 2 juta rupiah dan bedanya atau selisihnya setiap bulan adalah 50.000 rupiah. Kemudian pada tahun keberapa Pak Anton mendapatkan gaji atau pada bulan keberapa Pak Anton mendapatkan gaji sebesar 3.750.000 rupiah. Dari persoalan ini kita dapat mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah N.
dari sebuah barisan aritmatika atau banyaknya suku. Tadi tanyakan pada bulan keberapa. Kita tinggal memasukkan soal ini ke dalam rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN kita ganti dengan Rp3.750.000. Rp3.750.000. Kemudian sama dengan A, kita masukkan angka 2 juta. N kurang 1 tetap karena N yang ditanyakan. Bedanya adalah 50.000. Tinggal kita selesaikan dan sederhanakan. 3.750.000 tetap. 2 juta di sini masih tetap. N dikali 50.000. Dapatlah hasil 50.000 N. Negatif 1 dikali 50.000. Dapatlah hasil negatif 50.000. Oke, berikutnya kita selesaikan. 3.750.000 tetap sama dengan 2 juta dikurang 50.000. Sesama angka bilangan yang tidak mengandung unsur variabel, kita selesaikan terlebih dahulu. 2 juta dikurang 50.000, 1.950.000 ditambah 50.000 N. Oke, setelah ini tinggal kita lanjutkan menjadi 3.750.000. Kita sederhanakan, negatif atau dikurang 1.950.000 yang kita peroleh dari ruas sebelah kanan ini ke sebelah kiri menjadi negatif 1.950.000 dan ini menjadi 50.000 N. Oke, sebelum kita lanjutkan, perhatikan baik-baik sampai di sini. Baik, setelah kita mendapatkan 3.750.000 dikurang 1.950.000 sama dengan 50.000 N, kita sederhanakan. Dapatlah hasil 1.800.000 sama dengan 50.000 N. Bentuk ini bisa kita ubah supaya nyaman dan terbiasa kita selesaikan adalah 50.000 N sama dengan 1.800.000. Sehingga hasilnya kita sederhanakan, N sama dengan 1.800.000 dibagi 50.000. Oke, dalam hal ini kita bisa hapus dulu hasil yang tadi. Dalam hal ini kita lihat N sama dengan, kita sederhanakan dengan menghilangkan atau mengeliminasi jumlah nol yang sama, tinggal mendapatkan hasil 180 dibagi 5. Berapa 180 dibagi 5? Oke, silakan dijawab. Betul sekali, mendapatkan hasil 36. Artinya pada bulan ke-36 Pak Anton akan mendapatkan gaji Rp3.750.000 sesuai yang ditanyakan tadi. Pada bulan keberapa? Pada bulan ke-36.